Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman, hendaknya kita jangan membiarkan diri terjebak oleh yang namanya rutinitas dan kewajiban. Karena jika demikian, kita akan jatuh pada ketaatan agama secara harafiah dan membuat Anda, saya, serta kita semua terjebak dalam kesalehan yang sempit. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius, Paus, Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserai tugas untuk memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala. Dan buatlah kami senantiasa bijaksana ketika kami diberikan kepercayaan serta tugas tanggung jawab di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Paulus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa hidup beriman tidak otomatis akan menghapus konflik kepentingan ataupun konflik kecenderungan yang ada pada diri Anda, diri saya, serta diri kita semua. Mestinya kita mampu bertindak bijaksana, yakni dengan menyadari adanya konflik kepentingan yang seringkali hadir bersamaan ketika kita berhadapan dengan suatu persoalan, ketika kita berhadapan dengan suatu tantangan, ketika kita berhadapan dengan situasi yang menuntut kecepatan dan kedewasaan di dalam membuat keputusan. Orang yang bijaksana sebagai orang beriman akan melihat bahwa teguran adalah wujud kasih. Kesaksian Paulus bukan untuk mempermalukan sebagaimana diperdengarkan kepada Anda dan saya serta kita semua di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tetapi mengajak Anda dan saya serta kita semua agar kita belajar sebagai orang beriman dan terdidik, mestinya kita cerdas dan juga mengerti akan adanya konflik kepentingan di setiap keputusan yang hendak kita ambil. Maka mari kita belajar bahwa Santo Gregorius Agung, seorang paus, dia juga mengingatkan kepada Anda dan saya serta kita semua yang diberikan kepercayaan untuk memegang tugas tanggung jawab ataupun keorganisasian. Hati-hati jangan sampai kita terlalu taat kepada agama secara harafiah sehingga keputusan kita menjadi kaku dan tidak mempedulikan tentang keselamatan orang beriman hanya karena ingin dipandang sebagai pribadi yang taat akan agama. Hanya ingin dipandang sebagai pribadi yang taat kepada kepemimpinan. Kita diingatkan sebagai orang beriman mestinya kasih senantiasa selalu menjadi dasar di dalam hidup kita. Ingat, memang betul bahwa hukum itu sangat penting untuk kedisiplinan Anda, saya, serta kita semua demi sebuah keteraturan di dalam hidup berkeluarga, berkomunitas, maupun hidup bermasyarakat dan sebagai warga negara. Tetapi Anda, saya, serta kita semua bukanlah
manusia yang diperuntukkan hukum, melainkan hukum untuk membantu Anda dan saya serta kita semua. Mestinya belas kasih tetap selalu menjadi keutamaan di dalam persiaran hidup kita. Ingat, Yesus menegaskan di dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Belas kasih itu lebih utama daripada hari Sabat. Hukum moral Kristiani ini mengesahkan tindakan para murid. Artinya apa? Jika itu adalah suatu kebenaran, itu bukanlah suatu pelanggaran. Tapi jika itu adalah suatu kepentingan yang melahirkan sebuah aturan yang mengekang, maka itu adalah sebuah keangkuhan dan keegoisan hanya karena ingin dipandang sebagai pribadi yang paling benar. Ingat, ketika Anda, saya, serta kita semua diberikan kepercayaan untuk memegang tanggung jawab, sebetulnya bukan karena mereka menganggap Anda adalah orang yang layak untuk menghakimi, menyalahkan, membenarkan, bahkan Tuhan atas mereka. Tetapi karena mereka percaya di dalam kehadiran Anda, saya, serta kita semua, karya Tuhan akan semakin nampak nyata. Maka belajarlah sebagai orang beriman untuk melihat keutamaan. Aturan ada bukan untuk menjadi Tuhan atas manusia. Aturan ada untuk membuat kita semua semakin teratur, mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai hidup bersama, sebagai orang yang tinggal bersama, sebagai orang yang mengenal Tuhan. Tetapi jangan sampai aturan itu dijadikan alasan bagi Anda, saya, serta kita semua untuk membuat pengecualian ketika kita sebetulnya mampu untuk menolong sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Di akhir pekan kita diingatkan, hamba yang setia dan bijaksana telah diangkat Tuhan menjadi kepala keluarganya, kepala komunitasnya, kepala keluarga dan juga masyarakat yang ada bersama mereka, untuk memberikan sebuah pelayanan, bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi untuk menghadirkan suatu kedamaian sehingga semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan. Beranikah Anda dan saya serta kita semua untuk mengedepankan apa yang menjadi rencana Allah? Meskipun ada kecenderungan konflik kepentingan, beranikah kita selalu mengutamakan apa yang menjadi rencana Allah atas hidup kita? Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Amin.